jumpa lagi bersama dengan kami dalam Ton Podcast. Mari Tong Carita. Tong Podcast. Ya, di Ton Podcast kali ini kita sudah kedatangan dua orang yang sangat hebat-hebat. Siapakah dia? Saya langsung saja menyapa beliau-beliau ini. Halo bapak-bapak berdua, apa kabar? Baik ya. Saya ke Bapak Jalil, Pak Jalil Karoror, SPMM sebagai Kabid Pengelolaan dan Pemasaran Perkebunan Dinas Perkebunan Fakfak ya Bapak ya. Iya, apa kabar Bapak? Baik ya? Kabar Iya. baik, alhamdulillah. Gimana perjalanan aktivitasnya sehari-hari ini Bapak? Aktivitas lancar. Lancar ya? Iya. Ada kegiatan-kegiatan, agenda-agenda gitu Bapak? Ya, agenda-agenda di minggu terakhir ini ya kita kaitan dengan kita mau upaya restribusi awal. Jadi kita persiapkan diri dan teman-teman bagaimana melakukan pelayanan kaitan dengan restribusi ini. Ada tahapan yang harus Ada kita tahapan. jalani ya. Terkait pala ya Bapak? Iya. Ya? Oke. Iya, kita ke Pak Widi. Halo Bapak. Iya, selamat Iya, pagi, apa salam kabar? sehat, Salam kabar baik sehat. selalu. Sehat terus ya Bapak ya? Iya, pasti dong. Cerah terus Bapak ini ya. Betul. Ketemu ini. Rahasianya Iya. apa ini Bapak? Oh gitu. Ada rahasia Harus gitu? energik terus ya. Nah, itu dia itu rahasianya. Bapak. Aktivitas sehari-hari gimana nih Bapak? Iya, lancar selalu mengawal. Hari ini ada tematik baru di dinas ketika pasca pelaksanaan retribusi daerah tentang komoditas pala, sehingga betul-betul kita lagi fokus tentang bagaimana melakukan pengawasan dan pengendalian. Ya, nah ini kalau bicara soal tadi penerimaan launching ya, ada launching ya Bapak. Itu di mana nanti Pak? Menunggu Bapak pimpinan daerah, mungkin bupati atau wakil bupati, rencana di Bank Papua dengan mengundang sekitar 100 ya, 100 orang mulai dari petani, pengepulnya, pelaku usaha bisnis yang erat kaitannya dengan pala, termasuk hari ini ada masyarakat indikasi geografis pala yang kita kenal dengan MPG. MBG ya betul. Oke, Pak Widi, bisa diceritakan sedikit dulu kepada yang lagi nonton podcast kita, seperti apa sih sebenarnya potensi komoditas pala di Kabupaten Fakfak sendiri? Betul, pala ini kan sudah menjadi unggulan daerah Kabupaten Fakfak, terakhir memperoleh indikasi geografis. Pala memiliki hak kekayaan intelektual dengan kita kenal dengan Pala Tomandin Fakfak. Produktivitas cukup meningkat. Terakhir itu di angka 1.650 ton per tahun yang dikirim perdagangan antar pulau, dan luasan pala ini bertambah dari 17.000 terus meningkat dan hari ini berada di angka 18.667 hektar. Artinya bahwa masyarakat Fakfak hampir sebagian, terutama masyarakat asli memiliki komoditas unggulan pala yang ditanam di berbagai kebun-kebun masyarakat. Sehingga ini potensi sekali sampai hari ini bisa memberikan sumbangsi bagi pendapatan asli daerah Kabupaten Fakfak. Oke, kalau dari Pak Jalil nih, dari sisi pengelolaan dan pemasaran, seberapa besar pala Fakfak punya daya saing dibanding daerah lain nih Pak? Iya, kalau daya saing kaitan dengan pala kita, dia identik dengan pala lonjong ya. Kita untuk bicara pala lonjong ini untuk skala Indonesia dia masih terfokus di Papua. Papua, betul. Mungkin daerah lain belum begitu kembangkan, karena di daerah luar itu banyak kembangan pala bulat. Biasa dibilang pala Banda, pala Siau, pala Aceh. Tapi kita di sini dulu kita bilang pala negeri, kemudian bilang pala Papua. Tapi tadi dijelaskan Pak Kepala Dinas, 2016 kita sudah patenkan dia menjadi hak kekayaan intelektual. Itu berarti jadi modal besar untuk Fakfak bisa lebih mengenalkan pala ini sampai internasional. Kalau kita buat dia kode keturunan, kemudian lambang indikasi geografis nasional, kemudian lambang indikasi geografis pala Fakfak, ini menjadi identitas yang memang sudah dipatenkan. Jadi ini yang mungkin perlu kita dari dinas terus mendorong petani untuk menjaga ini, hak kekayaan ini, hak paten. Apalagi pala sebagai komoditas unggulan ya yang ada di Kabupaten Fakfak sendiri, seperti itu Bapak ya. Oke, ini kalau dari Pak Widi, kalau kita bicara penerimaan daerah, sebenarnya kan dari komoditas pala ini kontribusinya seperti apa untuk Fakfak nih?
Bapak? Karena ini baru pertama Mhm. kita coba untuk memberikan sumbangsi bagi pendapatan asli daerah, sehingga dengan pelaksanaan mekanisme yang berlangsung kita sudah punya target. Mhm. Target penerimaan pendapatan daerah yang pertama, mudah-mudahan setiap tahun dengan melihat tingkat produktivitas, berarti secara otomatis bisa diketahui ya, target kita sekitar 781 juta Wih, per tahun. per tahun ya Bapak ya. Belum mencapai 1 miliar. Hmm. Targetnya itu akan terus seperti itu. Tetapi dengan menentukan target tentunya diikuti oleh apa istilahnya dukungan ya terhadap kolaborasi untuk bagaimana kita bisa mewujudkan target dari capaian yang kita harapkan. Itu kuncinya. Memang ini membutuhkan kesadaran, pemahaman kita bersama, terutama di tingkat pelaku usaha kita. Begitu. Oke, nah ini apa tantangan terbesar dalam memaksimalkan penerimaan retribusi dari komoditas pala sendiri nih Pak? Iya, tantangan terbesar pertama adalah tantangan budaya. Kesadaran untuk membayar retribusi itu dibutuhkan. Ya. Tetapi tingkat kebutuhan itu juga disesuaikan dengan seberapa besar intervensi pemerintah dalam memberikan pelayanan, terutama dari sisi sosialisasi, edukasi, pelayanan yang efektif dan efisien, bagaimana dia cara membayar pajak itu dengan menggunakan digitalisasi, mudah, cepat, dan transparan, termasuk juga akuntabilitas. Pajak ini berkaitan, pajak dan retribusi berkaitan dengan uang. Betul. Jadi ini juga membutuhkan tingkat kepercayaan. Oleh karena itu kita sudah sepakat pembayaran yang dilakukan atau penyetor retribusi langsung kepada kas daerah. Langsung Tanpa melalui personil. Jadi dinas hanya mencatat saja apa saja yang menjadi administrasi, tapi proses itu dilakukan sendiri oleh penyetor langsung kepada bank kas. Ke depan kita berharap mereka dari rumah saja bisa nyetor. Ya. Selesai ya Iya, itu dengan betul, Pak. digitalisasi Biar yang lebih ada. gampang gitu Nah ya ini Pak tinggal ya? kita melakukan negosiasi komunikasi baik dengan pihak bank sebagai kas daerah itu. Oke, kalau dari Pak Jalil, bagaimana pengaruh sistem pengelolaan dan pemasaran terhadap penerimaan retribusi ini? Ada korelasi langsung gitu Pak? Ya, saya pikir untuk pengelolaan ini kan berarti di tingkat petani dan pedagang. Iya. Kita berharap pala yang dikirim ini berkualitas. Berarti pengolahan di tingkat petani harus sesuai dengan SOP, kemudian petunjuk-petunjuk. Ini kaitan dengan proses penjemuran, pengasapan di asaran, kemudian sampai ke pedagang ini bagaimana penyimpanan. Di gudang ini harus suhu yang terkontrol, kemudian gudang yang harus representatif lah, supaya pala yang nanti dikirim itu berkualitas. Makanya kita dari dinas melakukan uji kadar air untuk mengontrol kadar itu. Karena perjalanan pala ini sekitar 1 sampai 2 minggu. Di dalam perjalanan kan di dalam kontainer itu suhunya cukup panas, kemudian tidak menentu. Betul. Ada hujan. Jadi kalau kadar air di atas 10%, di dalam perjalanan dia akan naik lewat itu, dan itu potensi untuk jamur. Biasanya kalau dikenal dengan jamur aflatoksin. Nah itu kan dari sisi pala kita sebagai rempah, sebagai bahan kosmetik, bahan makanan, ini kan kalau bicara jamur kan risiko kesehatan. Nah ini yang kita semua perlu jaga. Dari petani, kita dinas sebagai pembina, dan pedagang pala yang nanti melakukan proses pengiriman dari fak-fak ke daerah sasaran yang selama ini yaitu Surabaya. Oh ini berarti pengirimannya itu ke Surabaya Ke gitu Surabaya. Di fak-fak ya. Gitu. Oke, ini Pak Widi, banyak orang kan mungkin bertanya ya, apa hubungannya pala dan kemandirian pangan di fak-fak? Bisa dijelaskan kaitannya nih Pak? Jadi kemandirian pangan itu berkaitan dengan kedaulatan, ketahanan pangan. Kuncinya kedaulatan ini adalah kemandirian kita. Jadi produktivitas terhadap produk lokal kita itu harus meningkat, dan ini memang berasaskan kepada keberlanjutan. Jadi bagaimana kita mewujudkan kemandirian pangan, menjaminkan bahwa produksi komoditas pala ini selalu dilakukan oleh pelaku petani, pekebun, sehingga kita tidak bergantung kepada produk-produk luar. Bahkan dengan uang pala, dengan apa istilahnya saving anggaran pala ini, kita bisa
memiliki kebutuhan lain atau membeli kebutuhan lain. Itu yang dibilang dengan kemandirian pangan ya. Dengan pala dia bisa memberikan bahan-bahan konsumsi, walaupun pala itu merupakan tanaman jangka panjang, jangka investasi, tetapi dengan nilai pala bisa memberikan nilai ekonomi, nilai kesejahteraan bagi keluarga. Oke, baik. Ini kalau mungkin dari Pak Widi dan Pak Jalil, untuk harapan nih untuk masa depan komoditas pala di Fak-Fak seperti apa nih? Mungkin dari Pak Jalil dulu. Ya, harapan sekarang kita ke pemerintah daerah ya. Nah, berarti kalau kita sudah melakukan atau berkontribusi untuk PAD, ya kita harapkan pemerintah akan semakin memperhatikan pala, yakni pelakunya itu petani pala. Kemudian kita dari dinas bagaimana kita sudah melakukan distribusi, bagaimana kita melakukan pengawasan, kemudian pelayanan kepada para pedagang kita sehingga target distribusi dari waktu ke waktu meningkat. Itu merupakan ukuran kinerja. Sebenarnya daerah ini kita tidak tergantung dengan transfer daerah. Itu nanti kita masuk kategori daerah tertinggal. Kemudian kalau kita punya PAD dari waktu ke waktu meningkat, itu kita bisa masuk ke kategori daerah yang maju, daerah yang mungkin mandiri. Nah, ini yang kita ini Fak-Fak ini seharusnya kita satu level dengan Sorong, Manokwari karena kita daerah induk. Kalau besok-besok kita kalah dengan Kaimana, kemudian Bentunia, ini berarti kita punya produktivitas menurun atau tidak tetap stabil. Nah, ini kan harus ada kerja keras juga nih. Iya, kerja keras ini semua faktor. Pemerintahnya bagaimana membuat regulasi-regulasi yang mengatur, mendukung itu. Kemudian regulasi anggaran ini kita jangan berpikir yang kita lihat ya. Kita berfokus kepada pendidikan, kemudian kesehatan tanpa melihat ekonomi. Padahal kita bicara kesehatan, pendidikan ya. Kita lihat lebih bagus pemerintah selalu membiayai atau kita besok-besok kita menuju kepada petani atau masyarakat sendiri bisa membiayai. Berarti ekonomi harus kita perhatikan. Ini yang menjadi penting untuk semua kita peduli dengan ini. Oke. Terakhir nih dari Pak Widi. Kalau boleh Pak Widi menyampaikan satu pesan singkat untuk petani dan masyarakat Fak-Fak tentang pala dan kemandirian pangan, apa yang ingin disampaikan nih Pak? Betul. Jadi pertama harapannya ya, komoditas pala ini harus berkelanjutan, harus continue, harus tetap diusahakan dikelola oleh masyarakat. Oleh karena itu sebetulnya pemerintah sudah mengintervensi melalui gerakan tanam kebun. Itu sebetulnya sebuah energi baru ya yang terus kita dorong di masyarakat sehingga mereka terutama petani itu memiliki semangat untuk menanam kebunnya dengan pala. Gerakan tanam ini juga memberikan kontribusi nyata baik dalam rangka bagaimana memperluas komoditas pala kita. Yang kedua harus berbicara soal nilai ekonomi. Ekonomi pala ini harus ada. Oleh karena itu pala ini harus dilakukan diversifikasi produk. Produk turunan kita ini masih sangat terbatas dan nilai ekonomis pun baru sedikit tumbuh. Jika terus didorong dengan berbagai regulasi, dengan berbagai promosi daerah, ini akan memberikan nilai tambah terutama untuk kesejahteraan. Karena biasanya jaminan terhadap hulurisasi produk komoditas pala itu ada pada hilir. Ketika hilir itu dimanfaatkan baik, berarti secara otomatis permintaan hulu itu akan tinggi. Dan yang terakhir ini kita berterima kasih, apresiasi kepada pelaku bisnis masyarakat dan hari ini ada sumbangsi. Mulai bulan ini sudah sumbangsi retribusi daerah melalui komoditas unggulan pala. Mungkin itu yang kami sampaikan. Oke, terima kasih buat Pak Widi dan juga Pak Jalil yang sudah menyempatkan waktu di podcast kita kali ini ya. Semoga saja para penonton yang lagi melihat podcast kita bisa lebih tahu lagi tentang komoditas pala yang ada di Kabupaten Fak-Fak. Saya April, kita jumpa lagi di tahun podcast berikutnya. Sampai jumpa.